Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disilang oleh sejarah amat. Sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia.
Merdeka. Boleh angkat tangannya, merdeka. 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 Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semuanya. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kita 75 tahun. Tuhan sudah sertai semua karena berkat pertolongan Tuhan, amin. Dan tugas kita sebagai orang percaya, sebagai bangsa Indonesia yang mencintai bangsa kita terus berdoa buat bangsa kita, supaya bangsa kita diselamatkan Tuhan, amin. Ya, sama dengan halnya kita sebagai orang percaya, kita bersyukur karena kita sudah dibebaskan dari setiap belenggu dosa, kita ditebus dengan darah Tuhan yang mahal. Semuanya kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik bagi kita, amin. Amin. Haleluya. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati bangsa kami 75 tahun. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai bangsa kami. Biarlah harapan kami, bangsa kami terus ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa kami terus Engkau berkati. Sampai suatu saat nanti kami melihat sesuai waktunya Tuhan. Bangsa kami akan menyembah satu-satunya juru selamat yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa syukur kami, berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal sampai selesainya. Mentah
Dengan iman kami berkata Tuhan, hanya namamu lah satu-satunya ditinggikan atas bangsa kami ya Tuhan, atas kota kami ya Tuhan. Diberkati bangsa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan, semuanya menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau siapkan hati kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya menyapa teman-teman yang mengikuti live streaming melalui YouTube, FB dan IG. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita angkat tangan kita. Katakan sama-sama, merdeka. 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 Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur 75 tahun bangsa kita, negeri kita mengalami pertolongan Tuhan dengan perjuangan yang begitu berat, bahkan nyawa sebagai taruhan untuk kita memasuki kemerdekaan. Ini berkat anugerah Tuhan yang luar biasa buat negeri kita. Saya mau mengajak kita sekalian sama-sama akan melihat hal penting yang bisa kita kerjakan bagi bangsa dan negeri kita. Saya mau ajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari kitab Ester pasal yang kelima. Ester pasal yang kelima ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat yang kedua, ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara, kita mengerti apa yang menjadi kisah dalam kitab Ester, di mana bangsa pilihan orang-orang Yahudi yang ada ditawan di Puri Susan atau di istana yang saat itu Ahasiweros menjadi raja. Ada satu ancaman karena tipu muslihat Haman. Kemudian bangsanya Ester atau orang-orang Yahudi yang ada di waktu itu di Puri Susan mengalami sebuah tekanan dan terancam untuk dimusnahkan. Saudara, mungkin kita berpikir tidak ada solusi bagi umat Allah waktu itu dan terancam punah. Tetapi ada satu sosok yang namanya Mordekai dan yang kedua Ester. Bagaimana dua orang ini dipakai Tuhan untuk menjadi alat dan keselamatan terjadi bagi bangsa Yahudi waktu itu. Saudara, kita akan belajar dari hal ini
Saya percaya di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa bagi bangsa kita hari-hari ini. Semua sedang berjuang mengalami sebuah persoalan yang luar biasa. Bahkan beberapa waktu-waktu yang lalu mungkin Anda pernah mendapat sebuah broadcast melalui HP kita atau kita lihat di media sosial. Cukup menggelitik. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar kalimat dalam bahasa Jawa. Nanti satu kali waktu beberapa tahun kemudian kita bisa bercerita kepada keturunan kita. Di tahun 2020 maka ada satu kalimat yang menggelitik lucu buat saya. Kalimatnya begini, dulu tahun 2020 kalau nanti beberapa tahun kemudian kita bercerita kepada keturunan kita. Kita kerjanya itu cuman diam di rumah. Jagong bahasa Jawa istilah duduk, gelundang-gelundung, tiduran, ya putar badan ke kanan, putar ke kiri itu dalam bahasa Jawa gelundang-gelundung, mangan, kemudian di rumah tidak aktivitas tapi kita masuk sebagai pejuang yang mendukung untuk pencegahan pagebluk. Pernah baca itu Bapak Ibu Saudara? Saya waktu baca itu tertawa. Bagi Anda yang bukan orang Jawa mungkin perlu translator. Ya ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi ketika saya baca itu cukup menggelikan, tetapi itu yang terjadi. Di grup lingkungan kami itu waktu itu marak muncul. Bahkan sempat beberapa hari itu menjadi pergunjingan dan sendaguro kita. Kita ini jadi pahlawan. Walaupun cuman tinggal di rumah, mangan, turu, gelundang-gelundung, tapi kita ini pahlawan. Saudara, sepertinya kalimat-kalimat itu lucu. Tetapi kalau saya cermati, Anda dan saya masing-masing memiliki perjuangan. Anda dan saya masing-masing punya akses untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Saya masih ingat cerita beberapa tahun-tahun yang lalu ketika saya masih single. Saya pulang kampung kemudian malam 17-an saya masih ingat betul kakek saya marah ketika menjumpai anak-anak muda yang malam 17-an mereka mabuk-mabukan. Kakek saya marah dan berkata, kalian tidak pernah ikut berjuang merebut kemerdekaan. Hanya disuruh mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang baik dan benar saja tidak bisa. Kemudian saya tanya sama kakek saya bagaimana dia pun ikut berjuang ketika menjadi tentara. Waktu itu berjuang melawan penjajah. Begitu menderita perjuangan waktu itu. Begitu sulit waktu itu. Dan saya percaya di tahun 2020 usia kemerdekaan bangsa kita 75 tahun. Kita sudah melewati perjuangan dan para pahlawan, para penerobos waktu itu dipakai Tuhan untuk membawa bangsa kita mengalami kemerdekaan dan berkat Tuhan. Karena itu di pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita di tahun 1945 muncul kalimat semua ini karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Saudara, mari kita akan sama-sama belajar. Ada satu yang menarik dari Esther. Dia sebagai seorang ratu
ratu yang menggantikan posisi Ratu Wasti. Dari pemilihan cukup unik di pasal-pasal sebelumnya. Dan di pasal 4 ketika Mordekai menyampaikan perihal bahwa bangsanya orang-orang Yahudi akan terancam dipunahkan karena tipu muslihat Haman. Saudara, ketika Mordekai berkabung, maka Ester di pasal yang keempat menyuruh utusan untuk menanyakan perihal kenapa Mordekai berkabung. Kemudian disampaikan ini itu dan lain sebagainya. Ada menarik kalimat yang diucapkan oleh Ester. Di ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Saudara, begitu ketat, bahkan sudah diundang-undangkan. Tidak ada orang yang bisa bertemu dengan raja tanpa ada titah diundang oleh raja. Kemudian Mordekai berkata kepada si Ester sang ratu, kalau kamu tidak berusaha, bagaimana caranya ada jalan keluar untuk menolong bangsa kita supaya tidak dipunahkan? Tanpamu juga tidak menjadi soal. Tapi ketahuilah, kamu pun tidak akan luput dari ancaman itu. Kemudian yang menarik Bapak Ibu Saudara, pasal 4 ayat yang ke-15. Kita akan bersama-sama melihat Anda dan saya punya perjuangan masing-masing buat bangsa kita. Kita belajar dari keteladanan Ester. Yang pertama, mari kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Saudara, Ester kemudian berkata, menyampaikan pesan kepada Mordekai. Oke, sekarang semua siapapun orang Yahudi bersama-sama dengan aku berdoa, berpuasa selama 3 hari. Saudara, menarik di situ. Sepertinya Ester tidak bisa. Ada jalan keluar yang harus dia kerjakan. Karena kalau dia menghadap raja pasti mati. Tetapi ada jalan keluar. Bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Ester mengajak di pasal yang keempat ayat yang ke-15 mengajak semua orang Yahudi yang ada di benteng Susan untuk bersama. Semua tidak luput dari pandemi COVID-19. Mau dari ujung barat sampai ujung timur semua sekarang merata. Bahkan mungkin ada di beberapa tempat yang baru mulai gelombang pertama. Saudara, saya tidak tahu di daerah kita. Kita ada di Banyumas, kita sudah masuk gelombang keberapa ini kita nggak mengerti. Beberapa waktu yang lalu kita bersyukur. Karena mungkin sudah situasinya aman, tenang. Tetapi kita melihat juga media sosial mencantumkan berita. Bahwa mulai muncul di beberapa tempat persoalan-persoalan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain. Selain memang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi lepas dari itu semua. Mari bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Ada bagian kita masing-masing hari-hari ini. Belajar dari kisah Ester. Dia mengajak seluruh umat untuk berdoa. Saudara, mari ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Ada hal-hal yang perlu kita cermati, kita perlu sikapi. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Ester untuk menolong bangsanya. Sekalipun dia seorang ratu. Yang dilakukan hanya mengajak berdoa dan mencari jalan keluar dari Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini. Anda yang ikut live streaming, saya tidak mengerti apa persoalanmu hari-hari ini.
Mungkin masalah ekonomi karena terimbas pandemi COVID-19. Mungkin masalah pekerjaan. Banyak saya membaca informasi-informasi perusahaan-perusahaan besar kemudian merumahkan. Bahkan ada banyak juga yang mungkin HR honornya tidak bisa terpenuhi oleh pihak-pihak tertentu karena memang kondisi semua kena imbas. Dan bahkan cukup mengejutkan, mungkin yang hari-hari ini kita tanpa sadari ada orang-orang di sekitar kita mungkin kelihatannya sehat, tidak ada tanda-tanda, tetapi muncul istilah baru OTG, orang tanpa gejala. Saudara, mari, tidak ada cara lain bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Yang ikut live streaming bisa lihat kanan kiri di rumahmu, di tempatmu, mungkin ada sahabat kerabatmu. Kasih say hello, katakan bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Karena itu Yesus berkata, marilah yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, kalau kita melihat prinsip ini, Tuhan tangannya terbuka menanti setiap kehidupan kita datang kepada Dia. Saudara, saya mendorong mari seluruh kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dan secara khusus bagi jemaat GBI Sokit dan bagi Anda orang Kristen, Anda bisa melakukan dan bisa sumbangsi bagi bangsa ini mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Tidak usah buat hal-hal yang aneh-aneh. Tidak perlu buat statement-statement yang nyinyir dan lain sebagainya. Anda dan saya hidup di Indonesia, makan dari negeri ini, dan Anda harus bersama-sama mendukung negeri kita. Amin. NKRI biar tetap jaya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 itu harus tetap ada dalam hati hidup kita. Memang iya, kita sebagai umat manusia, kita berkeyakinan punya Allah yang luar biasa. Tapi kita hidup di Indonesia, kita pun perlu mendukung negeri kita. Saudara yang bekerja, bekerjalah jadi orang yang sungguh-sungguh sebagai pekerja yang luar biasa. Jangan korup, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi di tempat pekerjaanmu, engkau bisa berjuang menjadi alat Tuhan. Saudara, yang kedua, kita melihat apa yang dilakukan oleh Esther. Mohon maaf kalau tulisannya belum teredit dan tadi tidak bisa diedit. Yang kedua, melangkah dengan iman. Kita lihat ayatnya di pasal yang kelima. Saudara, kira-kira kita bisa merenungkan begini. Kalau ada undang-undang tidak bisa bertemu dengan raja kecuali raja bertitah. Dan kalau ada orang yang memaksa, maka hukumannya satu, mati. Seandainya Anda dan saya ada dalam suasana dan di zona itu, apa yang kita lakukan? Tapi menarik, Esther dia melakukan hal ini, yaitu apa? Melangkah dengan iman. Pada hari ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ayat yang kedua, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara bisa bandingkan di pasal 4 ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui
bagi setiap laki-laki atau perempuan, berarti termasuk Ester pun ada di situ, yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Saudara, Ester menunjukkan diri. Ester menampakkan diri, berdiri di depan istana tempat kediaman sang raja dengan satu konsekuensi. Kalau raja tidak berkenan, matilah dia. Saudara, kadang-kadang kita perlu melangkah dengan iman, bertindak dalam tanda kutip secara radikal, bukan ekstrim. Tetapi radikal dalam pengertian kita punya keyakinan bahwa Tuhan memberikan rahmatnya bagi Indonesia. Dan saya bersyukur Soekarno-Hatta dia membacakan proklamasi. Dan ini luar biasa, dibacakan. Dan itu mengandung resiko Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya bersyukur para pejuang pahlawan waktu itu. Bukan mereka berdiskusi saja dan berhenti di situ. Tapi mereka melangkah menyatakan diri Indonesia merdeka. Saudara, ini patut kita kenang. Saya sempat lihat di medsos, saya dapat kiriman ada anak pemuda baca Pancasila tidak hafal. Saudara, mari yuk kita orang-orang tua di zaman now, kita perlu menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada keturunan kita. Memang betul Anda sebagai orang Kristen harus mengajarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan lupa, Anda dan saya masih hidup. Anda dan saya masih ada di negeri ini. Anda dan saya masih menghirup nafas, menghirup udara di Indonesia. Minum air dari bumi pertiwi dan makan dari hasil bumi pertiwi. Saudara, kita perlu bangun semangat nasionalisme kita. Cinta Indonesia. Amin. Saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Mari taruh tangan di dada, katakan bersama-sama, saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Saudara, saya pastikan Anda cinta Tuhan, ya. Anda lahir baru, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang memberkati negeri kita. Karena itu saya tidak perlu meragukan kalau Anda dan saya cinta Tuhan. Tapi saudara, mari terus bangun juga. Sama seperti kita cinta Tuhan, kita juga cinta tanah air, cinta bangsa kita. Dengan apa? Mari ambil bagian kita masing-masing. Berdoa seperti Ester. Bahwa pergumulan bangsa kita ini kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak menyindir siapapun. Ini waktunya untuk bersama-sama sepakat berdoa kepada Tuhan. Bahwa persoalan pergumulan bangsa kita, jangan kerjaannya cuma nyinyir. Berdoa bagi bangsa. Dan saudara melangkah dengan iman apa? Saudara, di tempat pekerjaanmu. Saya sebagai pendeta, saya tetap melayani. Oh, saudara mungkin sebagai bisnismen, saudara kerjakan. Karena perjuangan kita di tempat kita masing-masing, itulah bentuk pelayanan kita. Melangkah. Oh, saudara, saya sungguh hari-hari ini sungguh sangat dilengkapi dan mengerti. Memang saya pun sebagai seorang pengajar mengerti. Tapi sekarang begitu semua sekolah dari rumah, saya baru memahami lebih lengkap betapa peran guru itu luar biasa.
Anak-anak kita itu lebih taat dan lebih mendengarkan perintah atau nasihat guru. Kalau di kelas saya mengajar mahasiswa di kelas. Begitu mereka rame saya cuman keraskan nada saya mengajar. Semua diam. Tapi ngajar anak di rumah sampai tepuk meja. Kadang-kadang masih aktivitas yang lain. Saudara, tapi saya mengangkat topi memberi penghormatan. Guru itu juga pahlawan dan pejuang sejati bagi generasi anak-anak kita. Saudara, siapapun kita, yuk mari kita berdiri bagi bangsa ini di hadapan Tuhan. Bahwa setiap doa-doa kita, pergumulan kita, apa yang sedang terjadi atas bangsa kita, Tuhan pasti pulihkan. Saya tidak pernah ragu, badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia, negeriku, bangsaku tercinta. Amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ester melangkah dengan iman dan mengerti resiko yang harus dia tanggung jika raja tidak berkenan. Tidak berkenan maka kematian. Bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Apapun yang engkau kerjakan tentunya bisa mengandung resiko juga. Tetapi yakinlah, kalau Anda berkata, saya orang Indonesia, cinta Indonesia, resiko apapun, kita mau belajar mengasihi bangsa kita. Amin. Mari kita satukan hati. Tuhan pulihkan, bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunkan bangsa kami. Amin. Dan pulihkan kembali negeri. Mari kita angkat tangan kita, katakan sungguh-sungguh, katakan Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bangsa kami Tuhan, kami bawa setiap pergumulan negeri ini. Pulihkan kembali negeri kami. Kami mengangkat hati kami berdoa bagi negeri kami Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini Tuhan, kami berdoa bagi negeri kami. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan lawat negeri kami. Di usia kemerdekaan bangsa kami yang ke-75, tahun ini kami menghadapi tantangan yang begitu berat bagi bangsa ini. Tuhan, yang bisa kami lakukan, kami berdiri di hadapan-Mu membawa bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Diberkati Indonesia, diberkati negeri kami. Dari ujung barat sampai timur, dari ujung utara sampai selatan. Setiap pulau, setiap kota, setiap daerah
Diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Pemulihan pasca pandemi COVID ini Tuhan, Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan. Diberkati perekonomian negeri kami, diberkati keamanan negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketenangan, keamanan terjadi atas negeri kami. Kami mengangkat tangan kami pagi hari ini Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Ketenangan, keamanan, stabilitas, keamanan politik di negeri kami, Tuhan yang mengendalikan. Kami berdoa, kalau ada hal-hal mungkin situasi-situasi yang bisa saja memicu ketidaktentraman, kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh rakyat negeri ini diberikan keteduhan hati, ketenangan jiwa. Tuhan ada di negeri ini, Tuhan ada di Indonesia. Diberkati Indonesia, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi pilar negeri kami Tuhan. Diberkati presiden kami, Engkau memberkati wakil presiden kami, seluruh menteri dan stafnya yang ada. Oh, setiap aparatur lembaga-lembaga tinggi negeri kami, baik sipil militer, Tuhan memberkati TNI Polri, dari tingkat pusat sampai daerah, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Diberkati negeri ini. Kami berdoa untuk setiap pasien positif COVID-19. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk beberapa daerah yang mungkin masih zona merah atau mungkin ada di zona hitam. Kami berdoa Tuhan melawat daerah-daerah itu, dan pemulihan terus Tuhan nyatakan bagi daerah-daerah yang ada. Oh, di negeri kami percaya Tuhan melawat secara ajaib. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap bersepakat membawa setiap doa-doa kami bagi pemimpin rohani kami, ketua sinode kami Tuhan, GBI yang ada di Jakarta. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di seluruh provinsi. Kami berdoa untuk BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk Perwil Barat Daya. Dan secara khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami. Diberkati para pemimpin rohani kami ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus menopang anak-anak-Mu, teman-teman kami, jemaat-Mu di tempat ini yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Natasha. Kami berdoa untuk Bapak Firmanto, Bapak Davin, Bapak Sugiarto, suami dari Ibu Aning, Ibu Sriningsi, istri dari Pak Untung. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Munawaroh. Kami berdoa Tuhan setiap anak-anak-Mu dan juga yang mengikuti live streaming pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati kesehatan, berkat-berkat Allah dicurahkan. Masa depan anak-anak-Mu dalam berkat kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami juga gereja kami di tempat ini memasuki bulan ini kami berulang tahun di usia ke-17. Tuhan memberkati gereja ini. Biarlah gereja ini terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan juga bagi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami bertumbuh dewasa. Dan tahun ini kami maksimal bersama-Mu. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan terus yang memberkati kami secara maksimal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa syukur kami pagi hari ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Mari Bapak Ibu saudara kita angkat kedua tangan kita. Setiap kegiatan kita minggu ini, bahkan minggu yang sudah kita lewati, pekerjaan rumah tangga anak-anak kita, usaha kita, hidup kita,
Bahkan setiap korban-korban persembahan yang kita persembahkan, baik persepuluhan, korban ucapan syukur, korban tantangan, korban mingguan, persembahan apapun, Tuhan yang memberkati dengan lipat-lipat kali ganda dalam hidup kita. Karena itu mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Yang di rumah, yang mengikuti live streaming, kau kembali kepada aktivitasmu juga dalam berkat Tuhan. Karena itu mari, terimalah rahmat berkat anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, kekuatan pertolongan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Baik yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. God bless you all.